Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue, Dr. Hadian Malik. Kali ini gue mau bahas tentang dexamethasone. Kenapa gue bahas dexamethasone? Karena beberapa hari yang lalu gue sempat baca berita tentang COVID-19 ya. Katanya di situ dexamethasone bisa menyembuhkan penyakit COVID-19. Nah, kira-kira bener nggak sih? Nah, sebelum kita bahas, mari kita intro dulu. Oke, jadi seperti yang gue bilang sebelumnya, eh, memang betul ya, dexamethasone itu digunakan untuk pengobatan COVID-19. Tapi ada tapinya, kalau si dexamethasone ini bukan spesifik membunuh virus SARS-CoV-2 atau si virus penyebab COVID-19. Tapi dia hanya membantu meringankan gejala dari penyakit COVID-19 tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kalian harus tahu dulu nih obat apa yang dexamethasone ini, seperti apa obatnya gitu. Oke, langsung aja kita ke PowerPoint. Nah, jadi dexamethasone ini obat apa sih? Kok sampai dibicarakan oleh orang katanya bisa nyembuhin COVID-19? Nah, jadi sebetulnya dexamethasone itu adalah obat golongan kortikosteroid yang umumnya digunakan untuk mengatasi peradangan, reaksi alergi, dan juga autoimun. Jadi jangan salah kaprah ya, dexamethasone itu bukan antivirus, oke? Itu harus digarisbawahi. Jadi dia bukan untuk membunuh virus si SARS-CoV-2 itu, melainkan hanya untuk mengatasi gejala yang tadi, yaitu peradangan, reaksi alergi maupun reaksi autoimun kayak gitu. Oke. Nah, dari mana sih itu asalnya si dexamethasone? Jadi dexamethasone tadi udah dijelaskan ya, dia termasuk golongan kortikosteroid. Nah, kortikosteroid itu sendiri sebetulnya dihasilkan dari kelenjar adrenal. Awalnya ya, jadi si kortikosteroid itu kita kan tahu setiap manusia itu kan punya pusat kontrol di saraf pusat, yaitu otak. Nah, di bagian otak itu ada namanya hipotalamus. Nah, ketika hipotalamus itu mendeteksi adanya stres dalam tubuh ya, stres itu bukan kayak orang banyak pikiran, enggak ya, kayak stres itu kayak bahaya dari luar yang dapat merusak jaringan sel dan sebagainya. Nah, itu dia bisa memicu terjadi respon dari hipotalamus untuk mengeluarkan faktor kortikosteroid, yaitu salah satunya adalah faktor pelepas kortikotropin. Nah, yang gue baca itu namanya kortikotropin releasing hormone ya. Nah, itu dia akan memberikan rangsangan kepada hipofisis anterior untuk merangsang atau menghasilkan adenokortikotropin hormon gitu. Nah, nanti dari si hipofisis anterior ini akan merangsang ke kelenjar adrenal yang ada di atas ginjal, yang namanya adrenal ya, di atas ginjal. Nah, ini nih bentukannya, dia bentuknya segitiga gini, sama satu lagi yang bentuknya agak bulan sabit nih, kayak gitu. Nah, kelenjar ini biarpun kecil ukurannya, dia itu punya 3 zona. Yang pertama ada zona glomerulosa ya, terus ada zona fasciculata sama zona reticularis. Nah, si zona glomerulosa ini dia menghasilkan hormon namanya hormon mineral kortikoid. Sedangkan si zona fasciculata menghasilkan hormon glukokortikoid. Nah, yang terakhir si zona reticularis ini dia menghasilkan hormon androgen. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu mineral kortikoid, glukokortikoid sama androgen, jadi kalau mineral kortikoid itu adalah hormon yang fungsinya itu dia mengatur volume cairan dalam tubuh, terus juga mengatur elektrolit di dalam darah, kayak gitu. Jadi dia fungsinya peranannya seperti itu. Jadi misalkan kalau kalian kebelet pipis, nah itu hormon itu yang berperan seperti itu. Nah, si glukokortikoid ini produknya itu ya tadi seperti steroid. Steroid itu contohnya kayak prednison, dexamethasone salah satunya, itu dia seperti itu peranannya untuk tadi mengatasi faktor peradangan, terus apalagi mengatasi reaksi alergi dan sebagainya. Sedangkan kalau si androgen ini dia itu lebih ke
mengatur hormon-hormon genital gitu ya, testosteron, progesteron dan sebagainya. Tuh, jadi mereka ini masing-masing punya peranan, tapi yang fokus gue bahas adalah yang glukokortikoid. Nah, jadi ketika dia sudah ada faktor stres terus kemudian lapor ke adrenal, si adrenal ini akan menghasilkan glukokortikoid yang nantinya dia akan memberikan feedback negatif kepada hipotalamus jika dia sudah merilis hormon yang dimaksud kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya jumlahnya udah cukup, dia akan memberikan feedback negatif di keduanya. Nah, sehingga produksinya yang tadinya sudah ada akan dihentikan oleh hipotalamus ketika masalahnya sudah teratasi, seperti itu kurang lebihnya. Nah, si kortikosteroid ini punya beberapa klasifikasi berdasarkan lama kerjanya. Nah, ada yang kerja cepat, menengah, sama kerjanya panjang. Nah, kalau yang kerja cepat itu contohnya adalah hidrokortison, prednisolon, dan metilprednisolon. Jadi durasinya onsetnya itu kurang lebih 8 sampai 12 jam. Sedangkan untuk kerja yang menengah itu contohnya adalah triamnisolon. Itu lama kerjanya sekitar 12 sampai 36 jam. Ya, terus kemudian untuk yang kerja panjang itu ada betametason sama dexametason. Kurang lebih lama kerjanya adalah 36 sampai 72 jam. Seperti itu. Jadi di sini dexametason itu adalah salah satu yang kortikosteroid yang terlama kerjanya. Nah, si kortikosteroid ini kenapa kita harus berhati-hati? Karena dia punya efek. Nah, yang pertama saya akan bahas adalah mineral kortikoid. Tadi kan udah dibahas ya, kalau mineral kortikoid itu mengontrol volume cairan tubuh melalui sistem renin-angiotensin. Hormon yang berperan itu sendiri namanya hormon aldosteron, kayak gitu. Nah, dia juga mengontrol kadar elektrolit, terutama natrium dan kalium. Jadi ketika ada orang mengalami hipokalemi ya atau hiponatremi, ya di sini peranannya. Nah, selanjutnya ada glukokortikoid. Nah, kalau glukokortikoid ini dia memiliki peranan membantu gluconeogenesis untuk meningkatkan kadar gula darah. Nah, kalau buat yang belum tahu nih, gluconeogenesis itu apa? Gluconeogenesis itu pembentukan glukosa dari bahan-bahan di luar karbohidrat. Misalkan kayak protein sama lemak gitu. Jadi dia dipecah dari protein yang ada di otot, terus kemudian lemak yang ada di jaringan lemak itu diubah menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis itu. Nah, selanjutnya dapat juga meningkatkan resistensi terhadap stres, karena memang peranannya tadi sudah seperti dibahas ya, bagaimana dia bisa menyebabkan resistensi terhadap stres. Terus kemudian juga bisa menyebabkan efek vasokonstriktor atau membuat pembuluh darah itu menjadi menyempit. Nah, efeknya apa? Dia menjadi menyebabkan tekanan darah dalam tubuh itu meningkat karena kan salurannya menjadi menyempit gitu. Jadi tekanannya akan lebih besar. Ya, asumsinya kayak kalian nyemprot selang, ya kan kalau selangan ditekan otomatis kan tekanan semprotannya itu kan semakin kencang ya, semakin kuat gitu. Nah, itu tekanan darahnya meningkat. Nah, terus kemudian ada antiinflamasi atau anti peradangan. Nah, cara kerjanya adalah dengan menghambat fosfolipase A2. Pasti kalian masih ada beberapa yang asing ya tentang fosfolipase A2. Jadi fosfolipase A2 itu adalah enzim yang aktif ya keluar ketika sel dalam tubuh kita itu mengalami injury atau luka gitu. Jadi dia akan menghasilkan fosfolipase A2. Untuk selanjutnya nanti akan gue jelaskan ya. Gue skip dulu sekarang. Nah, sekarang efek selanjutnya adalah perubahan kadar sel darah. Nah, perubahan kadar sel darah ini ada dua efek, ada yang menurunkan sama meningkatkan. Kalau yang menurunkan itu antara lain adalah meningkatkan eosinofil, basofil, monosit, dan limfosit. Sedangkan untuk efek yang meningkatkan itu ada meningkatkan Hb ya, atau hemoglobin, kemudian trombosit, leukosit polimorfonuklear, dan eritrosit. Nah, karena tadi ada yang menurunkan eosinofil, basofil, monosit, dan limfosit, ini kan sebagai imun tubuh. Nah, jadi otomatis ketika dia turun akan terjadi penurunan sistem kekebalan tubuh. Tuh, sedangkan kalau yang peningkatan tadi, peningkatan hemoglobin, trombosit, leukosit polimorfonuklear, dan eritrosit itu biasanya kita gunakan efeknya itu pada penyakit-penyakit tertentu kayak yang mengalami penurunan trombosit seperti misalnya DBD. Gitu. Jadi pada beberapa kasus DBD ada dokter yang memberikan dexamethasone untuk meningkatkan trombositnya. Tapi biarpun bisa meningkatkan pemberian kortikosteroid ini tidak begitu signifikan kenaikannya dibandingkan dengan transfusi gitu. Jadi ya tetap bisa membantu tapi tidak maksimal gitu ya.
Jadi, nah yang lebih difokuskan sini adalah penurunan sistem kekebalan tubuh, itu berkaitan sama penyakit infeksi. Nah, tadi kan udah disebutkan ya ada proses inflamasi. Nah, peranan si fosfolipase A2 ini tadi di sini si steroid itu menghambat produksi fosfolipase. Nah, padahal ketika ada fosfolipase ini, nah itu fosfolipase ini akan merangsang perubahan fosfolipid di membran sel menjadi asam arahidonat, yang nantinya asam arahidonat ini akan berubah seperti ini alurnya, ya. Dia akan menyebabkan berbagai macam efek, misalnya kayak vasokonstriksi, bronkospasme, ya. Vasokonstriksi itu tadi penyempitan pembuluh darah, bronkospasme itu penyempitan saluran nafas ya di paru, terus kemudian ada beberapa kayak edema, ya fasilitasi dan edema itu tergantung nanti bagaimana prosedur yang dilalui oleh ini, apakah dia menghasilkan leukotrien atau menghasilkan prostaglandin gitu. Jadi efeknya macam-macam, dah hanya dari satu penyebab ini aja. Tuh. Nah, indikasi pemberian obatnya antara lain, ini biasanya dexamethasone itu ya obat-obat kortikosteroid lain digunakan pada terapi pengganti pada insufisiensi adrenokortikal. Nah, kasusnya di sini berarti dia udah bawaan atau genetik atau mungkin didapat akibat obat ya, yaitu hipotalamusnya tidak berfungsi dengan baik, hipofisisnya tidak berfungsi dengan baik, sehingga produksi dari tadi adenokortikotropin hormonnya itu produksinya terbatas, dia akan mengalami masalah dalam tubuh. Terus kemudian untuk diagnosis sindrom Cushing, nah kalian pasti ada beberapa yang nggak tahu tentang sindrom Cushing, nanti akan dijelaskan. Terus menghilangkan gejala peradangan, ya tadi udah disebutkan ya bagaimana efeknya. Terus mengatasi reaksi alergi, jadi pada beberapa kasus alergi misalnya kayak dermatitis atau asma, itu bagus fungsi obatnya ini untuk menghilangkan gejala-gejala tersebut dan lain-lain ya, tergantung konteks penyakitnya apa disesuaikan. Nah, jadi pemberiannya itu dosis si kortikosteroid ini menurut kesimpulan saya sebetulnya range-nya cukup jauh, yaitu mulai dari ya 7,5 mili, ya ini patokannya prednison ya, 7,5 mg prednison untuk yang rendahnya atau setara per hari, sedangkan untuk yang paling tinggi itu lebih dari 250 mg kurang lebih ya, setara satu hari itu untuk sampai dengan beberapa hari gitu. Jadi dosis maksimalnya itu sampai 250, dosis terendahnya 7,5 mg. Ya kalau kortikosteroid lain mungkin ada yang kayak dexamethasone misalkan 0,5 juga udah cukup ada efeknya gitu, tapi itu yang rendah. Nah, untuk menentukan dosis ini dokter yang menilai, jadi bukan orang awam ya, karena kan yang tahu pasiennya seperti apa itu kan dokter. Jadi kalian jangan coba-coba untuk nyari tahu sendiri dosisnya berapa terus kalian konsumsi sendiri gitu. Jadi dokter itu punya penilaian tersendiri terhadap pasiennya, disesuaikan dengan masa kerjanya, tipe sediaannya apa, apakah obat minum, suntik atau oles ya, dan juga udah hari pemberian keberapa, karena ini berkaitan sama waktu pemberian juga. Nah, penggunaan pada dosis besar dan jangka panjang lebih dari 2 minggu itu penghentiannya nggak boleh mendadak gitu. Jadi kalau ketika udah lebih dari 2 minggu konsumsinya itu dosisnya perlahan-lahan itu harus di tapering off atau diturunkan. Nah, pengurangan dosis itu bisa setengahnya atau selang sehari dikurangi gitu. Jadi alternate day istilahnya. Dan jika terjadi penghentian mendadak dapat menyebabkan sindrom insufisiensi adrenal akut hingga kematian gitu. Karena tadi kan kalau udah terjadi insufisiensi adrenal akut itu kan dia berarti gagal menghadapi stres, padahal setiap hari tubuh kita pasti akan mengalami stres kayak gitu. Nah, ini ada beberapa efek samping dari kortikosteroid sistemik ya. Tadi udah dibahas sedikit ya, kayak misalkan pada sumbu HPA atau hipofisis adrenal itu dia krisis adrenal ya, menyebabkan atrofi korteks adrenal ya. Jadi bagian korteks adrenal ini mengecil, sel-selnya itu menciut lah istilahnya, sehingga tidak dapat mengatasi stres. Terus pada bagian metabolisme bisa menyebabkan hiperglikemi atau peningkatan kadar gula darah, hiperlipidemi atau itu adalah peningkatan kadar kolesterol darah ya, atau lemak darah, perlemakan hati, terus katabolisme protein atau pemecahan protein ya, terus perubahan Cushing-oid ya, tadi yang kayak sindrom Cushing,
perubahan nafsu makan dan peningkatan berat badan. Karena umumnya dengan peningkatan gula darah itu nafsu makan akan menjadi meningkat kayak gitu. Gangguan elektrolit dan supresi hormon gonad. Karena tadi kan di adrenal itu kan nggak cuma si glukokortikoid aja ya, tapi ada mineralokortikoid juga, ada androgen juga. Jadi gangguannya nggak cuma sekedar ke metabolisme aja, tapi juga ke elektrolit tadi yang akibat mineralokortikoidnya terganggu, sama supresi hormon gonad akibat androgennya terganggu kayak gitu. Dan pada kulit rambut itu bisa menyebabkan akne, stria atropicans, penyembuhan lukanya terganggu dan sebagainya. Begitu juga dengan kardiovaskular, tulang dan sendi, saluran cerna. Kalian bisa baca sendiri, kalian tinggal pause aja ya video gue, nanti kalian baca satu persatu efek sampingnya apa. Nah, ini adalah Cushing syndrome ya. Jadi gambarannya itu seperti yang kalian lihat di sini ada moon face. Moon face itu adalah wajahnya membulat seperti ini. Jadi ada penimbunan lemak-lemak di bagian fasial, terus ada buffalo hump. Itu di bagian punggung ini seperti ada punuk ya. Seperti pada sapi ya, atau kerbau itu kan ada punuknya kayak gitu ya. Terus bisa juga osteoporosis, terus kemudian ulkus pada kulit ya kan, karena penyembuhan lukanya menjadi lambat. Dan pada perempuan itu bisa mengalami amenorrhea juga. Okay. Nah, sekarang bagaimana penggunaannya pada pasien COVID-19? Nah, jadi gue garis bawahi sekali lagi bahwa dexamethasone itu bukan obat antivirus. Ingat ya, jadi nggak akan tuh membunuh si virus SARS-CoV-2 penyebab si COVID-19 itu. Nah, ini juga bukan obat untuk pencegahan maupun gejala ringan dan sedang. Jadi kalau misalkan kalian cuma demam-demam aja, atau bahkan nggak ada gejala sama sekali, kan ada ya penyakit COVID-19 yang tanpa gejala. Nah, itu nggak perlu minum dexamethasone gitu. Jadi, dan obat ini pun nggak bisa kalian beli sembarangan gitu. Jadi harus dengan resep dokter gitu ya. Jadi hanya boleh digunakan atas petunjuk atau resep dokter. Digunakan untuk meringankan gejala berat seperti sesak nafas, atau pada pasien dengan alat bantu nafas atau dengan ventilator gitu. Jadi ini yang mau garis bawahi, kalau seandainya kalian memaksakan diri, yaitu ingat aja tadi efek samping bisa mengganggu berbagai macam hal, nggak cuma satu tapi ada beberapa tuh tadi kan yang kalian lihat tadi. Nah, itu kalau kalian nggak mau sampai kejadian seperti itu, alangkah lebih baik kalau memang rasa ada masalah, silakan konsultasikan penyakitnya ke dokter gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue jelaskan. Itu kalau misalkan kalian merasa ada yang kurang atau ada yang belum gue jelasin atau masih bingung mau nanya, silakan komen aja di kolom komentar. Terus jangan lupa subscribe channel gue ini kalau kalian mau lihat video-video lebih lanjut. Oke, segitu aja dulu. Semoga kalian sehat selalu. Have a nice day.